أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati, pertama Ustadz Budi Mutakin, Ustadz Gus Irsyad Mutakin, Bapak Ibu semua saja dari Majelis Madani di acara Ngobras malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikaruniai kesempatan, kemauan, kesehatan untuk bisa bergabung di majelis malam hari ini untuk saling belajar. Kita niati saja malam hari ini kita saling belajar. Semoga nanti ada sesi bukan tanya jawab, berbagi, mungkin Bapak Ibu ada pandangan yang lain, wawasan yang lain. Monggo malam hari ini kita pakai untuk belajar bareng. Kemudian tema malam hari ini itu mungkin diambil dari salah satu judul buku saya, yang itu menjadi manusia, menjadi hamba. Sebenarnya istilah menjadi manusia, menjadi hamba, ini saya ambil dari seorang filosof besar Muslim Pakistan. Namanya Muhammad Iqbal. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar gitu. Nama ini, beliau termasuk salah satu tokoh pelopor nanti yang lahirnya negara Islam Pakistan yang sampai hari ini masih dihargai baik oleh dunia timur maupun dunia barat. Istilah ini menarik bagi saya karena seringkali kita dalam hidup kita ini sering agak kerepotan memahami dua peran kita ini sebagai hamba dan sebagai manusia. Ada orang yang kuat sekali kehambaannya tapi lupa tanggung jawab kemanusiaannya. Atau sebaliknya, sibuk sekali jadi manusia, termasuk jadi manusia yang baik, tapi lupa dengan kehambaan. Saya ingat waktu itu di tulisannya Muhammad Iqbal ini mengkritik dua kecenderungan umat Islam. Yang pertama, beliau mengkritik orang-orang yang terlalu cinta dengan Barat. Jadi Barat itu ya hebat, ada sainsnya, teknologinya, penguasaan peradaban luar biasa. Cuma melewatkan aspek kehambaannya, melewatkan aspek spiritualitasnya. Kemudian sebaliknya, beliau juga melihat di dunia Islam ada orang-orang yang begitu fokusnya untuk mengabdi pada Allah, untuk beribadah pada Allah, tapi terus lupa dengan tanggung jawab kemanusiaannya. Kalau istilahnya beliau melihat banyak orang yang mendalami, itu yang dikritik beliau itu tasawuf yang eskapis, kalau bahasa beliau, tasawuf yang melarikan diri dari dunia. Jadi menganggap pokoknya dunia ini jahat, dunia ini rusak, maka saya tidak mau lagi ngurusi dunia, ngurusi Allah saja, sehingga tanggung jawab kemanusiaan atau istilah beliau tanggung jawab kekhalifahannya tidak terpenuhi. Jadi ini dua ekstrim. Ada yang terlalu fokus pada kehambaan, ada yang fokusnya pada kemanusiaan saja. Padahal kita ini mendapatkan dua amanat langsung dari Allah. Baik,
Itu secara umum gambarannya. Sekarang coba saya share screen saja nggih Bapak Ibu, untuk biar kita bisa lebih belajar malam hari ini. Sebentar. Kita awali dari sini. Ini menegaskan apa sih istimewanya kita. Ini kalau ada yang tanya ya, manusia itu oleh Allah diistimewakan lewat jalur apa saja. Jadi ini kita ambil dari beberapa ayat nih. Yang pertama, manusia itu diciptakan sebagai makhluk terbaik. Dan Allah sendiri yang menyatakan itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini surat At-Tin, Bapak Ibu pasti sudah hafal. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik susunan, sebaik-baik ciptaan. Setelah diciptakan sebagai makhluk terbaik, kemudian kita dipilih oleh Allah. Surat Toha ayat 122. Summajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah memilihnya sehingga manusia itu bertobat padanya dan ada. Kemudian Allah memberinya petunjuk. Yang ketiga, setelah kita dipilih dan diberi petunjuk, terus kita diberi amanat oleh Allah. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Ini Allah cerita, sesungguhnya kami sudah menawarkan amanah pada langit, pada bumi, pada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semua makhluk-makhluk tadi enggan untuk menerimana wa asfaqna minha. Asfaqna itu khawatir tidak bisa memenuhi, khawatir mengkhianati. Wa hamalahal insan. Dan akhirnya manusialah yang menanggungnya, mendapatkan amanat itu. Apa amanat itu? Ya secara umum nanti dua. Yang pertama amanat kehambaan. Ya ayyuhalladzina amanu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diminta menghamba beribadah pada Allah. Yang kedua amanat kekhalifahan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik, jadi ini sederhananya kalau kita ingin cerita seperti apa sih manusia itu. Jadi kita ini diciptakan sebagai makhluk terbaik, dipilih dan diberi petunjuk oleh Allah, diberi amanat dua, kehambaan dan kekhalifahan. Oke, ini dasarnya ini biar kita ngerti ayatnya. Cuma kemudian uraiannya apa dan siapa manusia itu sering saya rangkum di 5 kata ini. Ini kalau dalam filsafat sering saya jelaskan inilah hakikatnya manusia. Mungkin jadi bahan ya untuk Bapak Ibu. Kapan-kapan mungkin mesti ada orang tanya itu. Manusia itu menurut Islam itu apa sih? Jadi manusia itu menurut Islam adalah makhluk yang mukarrom tapi juga mukallaf dan dia mukhoyar pada akhirnya majzi. Makhluk itu ciptaan, mukarrom itu dimuliakan, mukallaf itu mendapat tugas, mukhoyar itu bisa milih, majzi itu mendapat balasan. Kita ulas satu-satu ya biar Bapak Ibu lebih dalam memahaminya. Yang pertama jelas kita ini hanya makhluk, kita ini hanya ciptaan. Ini kalau dalam bahasa filsafat, kita itu membuat diri kita sendiri ada, itu tidak bisa. Wong kita itu statusnya hanya diadakan. Dulu kita tidak ada, sekarang diizinkan Allah hadir, besok nanti pada akhirnya kita tidak ada lagi. Kita itu hanya makhluk ciptaan. Keberadaan kita tergantung pada Khalik yang menciptakan. Ini yo
Implikasinya antara lain mungkin seperti dijelaskan Ustadz Dudi tadi, bahwa manusia itu tidak pantas merasa tinggi, tidak pantas merasa besar, tidak pantas merasa sombong. Kenapa? Wong bahkan hadir kita saja, keberadaan kita saja, itu tidak tergantung kita. Kita tidak bisa membuat diri kita sendiri hadir. Allah yang menghadirkan kita. Jadi kita merasa bisa apa, kita merasa mampu apa, ya tetap kita harus ingat bahwa semua itu anugerahnya Allah. Karena kita hanya makhluk. Ini status pertama. Yang sering kadang kita lupakan, kita ini hanya makhluk. Kadang-kadang kita kepleset jadi merasa sombong, merasa besar, merasa pinter, merasa penting. Itu berarti kita melupakan status kita paling basic bahwa kita hanya makhluk. Yang kedua, kita ini mukarrom. Ini Allah juga menegaskan dalam Al-Quran. Walakot karromna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan bani Adam itu. Jadi kita ini sangat dimuliakan oleh Allah. Segala fasilitas diberikan untuk kita. Allah itu sangat cinta dengan kita, sangat sayang dengan kita. Bumi seisinya ini ketika kita hadir di sini sudah siap, mulai suhunya, iklimnya, situasinya itu seakan-akan memang disiapkan untuk hadirnya kita. Itu status kita yang sangat istimewa. Kita ini masterpiece-nya Allah. Ciptaan terbaiknya, kita dibanggakan oleh Allah bahkan di hadapan para malaikatnya. Sampai para malaikat disuruh sujud kalau dalam Al-Quran itu. Jadi ini status kedua. Status kedua bahwa ternyata kita itu mukarrom. Status mukarrom ini bisa kita jadikan landasan, ayo kita jangan merendahkan orang lain. Ayo kita jangan menghina orang lain, apalagi menyakiti, menzalimi orang lain. Kenapa? Karena kita manusia itu dicintai oleh Allah. Kalau kita menyakiti yang lain, menzalimi yang lain, khawatirnya yang menciptakannya murka, tidak berkenan. Jadi mari kita hargai siapapun dia manusia. Ini status mukarrom karena Allah sangat mencintai makhluknya yang namanya manusia. Siapa saja itu manusianya. Kita juga tidak tahu, jangan-jangan orang yang kita benci besok dapat hidayah. Kitanya yang oleh Allah bisa saja digelincirkan. Kalau Allah tidak berkenan dengan kita, maka penting mari kita sadari status kita yang mulia ini. Selain kita hargai orang lain, mari kita juga tidak melakukan hal-hal yang merendahkan status kita sebagai manusia. Ini kalau dalam bahasa Inggris ada istilah human dignity, martabat kemanusiaan, ayo kita jaga. Mari tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas sebagai manusia. Karena Allah sangat memuliakan kita. Yang ketiga, kita ini mukallaf. Mukallaf itu ada tugas dari Allah, ada amanat dari Allah. Ini yang malam hari ini kita bahas ya. Tentang tugas kemanusiaan dan tugas kehambaan. Kita diminta untuk menghamba, beribadah pada Allah, tapi juga kita dapat amanat untuk mengelola bumi, ya, alam semesta. Kemudian yang keempat, istimewanya lagi oleh Allah kita ini diberi kesempatan milih, mukhayyar. Kita diberi tugas, diberi kekuatan, diberi fasilitas, dan diberi kebebasan oleh Allah. Kita itu mau kufur bisa, mau taat bisa. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Kita itu mau jadi orang baik bisa, mau jadi orang jahat juga mampu. Saya itu ngomong jujur bisa, tapi bohong juga bisa. Kita satu-satunya makhluk yang oleh Allah diberi opsi milih. Makhluk yang lain tidak ada. Makhluk yang lain itu sudah paket jadi, sudah pakem seperti itu. Hanya kita manusia yang oleh Allah diberi kesempatan milih. Itu pun karena Allah sangat cinta dengan kita, ada banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah agar kita tidak salah pilih. Misalnya Allah senantiasa
menurunkan kitab suci, mengutus nabi-nabi, rasul, dan lain sebagainya untuk bimbing kita. Kita diberi akal, kita diberi hati nurani, kita diberi intelijensi, biar tidak salah pilih. Jadi kita dibebaskan milih sekaligus diberi banyak sekali fasilitas untuk memilih. Sehingga sebenarnya kalau kita sampai salah pilih itu kebangetan. Sudah sebanyak itu petunjuknya Allah, sudah sebanyak itu tuntunannya Allah melalui Al-Quran, melalui para nabi, melalui para ulama, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita ini majzi. Majzi itu dibalas nanti, semua ada balasannya. Wa ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi tadi pilihan kita itu kalau salah, kita akan merasakan akibatnya, efeknya. Kita akan melihat balasannya. Kalau benar juga begitu, kita juga akan melihat manfaatnya. Jadi ini status majzi. Nah, maka kita tidak boleh sembrono. Kita tidak boleh suka-suka kita. Jadi inilah 5 status istimewanya manusia. Bapak Ibu. Jadi ya, kita ini makhluk yang mukarram, mukallaf, mukhayyar, dan majzi. Ini mungkin bisa jadi bahan kapan-kapan kalau ada yang tanya, mungkin anak kita atau murid mahasiswa kita tanya, apa sih manusia itu? Kalau dalam Islam, manusia itu makhluknya Allah yang sangat diistimewakan, tapi juga diberi tugas, amanat, dan diberi daya kekuasaan untuk milih dan melakukan, sekaligus besok ada balasan majzi. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang yang taklif tadi mukallaf. Manusia memang mendapat 2 amanat. Yang pertama sebagai khalifahnya, yang kedua sebagai abdi atau hambanya. Menjadi manusia, menjadi hamba. Cuma begini, nanti ini teori Muhammad Iqbal tadi, sebenarnya ini seolah-olah 2, tapi sebenarnya 1. Kenapa begitu? Yang pertama begini, misalnya dalam aspek kehambaan, kita menghamba pada Allah berarti mematuhi semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Loh, di antara perintahnya Allah yang harus kita jalankan itu ya perintah menjadi manusia, menjadi khalifahnya. Jadi khalifah itu include di kehambaan. Seterusnya juga begitu, sebaliknya. Tugas kita sebagai khalifah, sebagai manusia, ini kan tugas kekhalifahan. Tapi sebenarnya berarti juga tugas kehambaan. Karena di situ kita sedang menjalankan perintahnya Allah. Jadi ini sebenarnya satu paket. Kita sebagai hamba itu ya sebenarnya juga punya tugas kekhalifahan. Kita sebagai khalifah punya tugas kehambaan. Ini seolah-olah 2 tapi satu paket. Ikhtiar kita untuk mengelola bumi ini, melakukan yang terbaik untuk bumi ini, itu sebenarnya bagian dari ibadah. Ini yang disebut seolah-olah 2 tapi sebenarnya 1. Pada akhirnya semuanya yuk ke Allah lagi. Jadi ini rumus pertama tadi ya, menjadi manusia, menjadi hamba itu sebenarnya satu paket, yaitulah jati diri taklifnya manusia di hadapan Allah. Maka jangan dipisah-pisah. Ini orang ini bagus kehambaannya, tapi kekhalifahannya, baiknya di dunia kurang. Dia ibadahnya bagus tapi sosialnya jelek. Kalau ada orang ibadahnya bagus, misalnya sosialnya jelek, ya sebenarnya tanggung jawab kehambaannya juga masih belum utuh. Atau orang ini baik secara sosial loh Pak, cuma ibadahnya saja kurang. Nggak, baik secara sosial, ibadahnya kurang juga belum utuh. Keutuhan itu ya satu paket. Jadi menjadi manusia dan menjadi hamba itu ya jadi satu sudah. Tidak terpisah-pisah. Jadi
kita menjalankan amanat kehambaan, diantaranya adalah kekhalifahan. Kita menjalankan amanat kekhalifahan sebagai bagian dari penghambaan kita kepada Allah. Baik, ini untuk memahami menjadi manusia, menjadi hamba. Jadi Bapak Ibu kalau sedang menjalankan fungsi kemanusiaan kita, makan, minum, istirahat, tidur, olahraga, dan lain sebagainya, mari kita nawa itu bagian dari menjalankan amanatnya Allah. Karena bahkan tubuh kita ini kan juga titipannya Allah. Kita beramal soleh dengan masyarakat sekitar itu juga mari nawa itunya ibadah. Karena itu bagian juga dari penghambaan. Jadi dalam Islam semua aktivitas yang baik, berguna, bermanfaat itu bernilai ibadah. Yuk kita lanjutkan. Ini basic konsepnya. Nah, kita lanjutkan. Ini juga menarik. Lanjutan dari filosof Muhammad Iqbal tadi. Allah itu berbeda dengan semua makhluknya yang lain, memberi kita banyak sekali potensi-potensi. Jadi kita itu makhluk potensi. Makhluk potensi itu maksudnya kita itu mau apa saja bisa. Bapak Ibu. Kita mau jadi orang seperti apa, itu kita bisa. Itu namanya makhluk potensi. Beda dengan makhluk selain manusia, binatang, tumbuhan, itu tidak bisa suka-suka dia. Binatang, tumbuhan itu ya paket sudah. Kuda ya seperti itu sejak zaman Nabi Adam ya seperti itu. Mungkin ayam juga seperti itu sejak zaman Nabi Adam begitu. Tapi manusia tidak. Manusia itu bisa berubah. Manusia itu sesuai pilihan dia. Ini berhubungan dengan mukhayyar tadi. Kita itu bisa milih hidup seperti apa yang ingin kita jalankan. Dalam diri kita ada banyak potensi. Nah, di antara banyak potensi itu nanti ada yang kita aktualkan, ada yang tidak. Ini istilahnya tadi aktus. Aktus itu yang kita aktualkan. Jadi ada potensi, ada aktualita. Saya bisa bohong. Begitu saya bohong, potensi untuk bohong tadi jadi aktus. Jadi aktual, jadi nyata. Saya mampu jujur. Begitu saya jujur, potensi jujurnya keluar. Potensi bohongnya tidak keluar. Masih hanya potensi. Kalau masih potensi, masih belum dihitung oleh Allah. Potensi kita melakukan kejahatan itu belum dihitung sebagai kejahatan. Tapi kalau kita beneran mengaktualkan kejahatan, disitulah kita dihitung sebagai kejahatan. Kebalikannya kalau kebaikan. Kebaikan itu sekedar niat kebaikan dihitung sebagai kebaikan. Karena niatnya saja sudah sesuatu upaya untuk mengaktualkan. Jadi langkah awal dari mengaktualkan. Baik, kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Ini konsep tambahan saja. Nah, kemudian kuncinya menjalankan amanat kemanusiaan dan kehambaan itu ada dua. Yaitu kita harus tahu diri dan tahu batas. Tahu diri itu kita harus kenal diri kita. Saya itu orang yang bagaimana, kelebihanku apa, kekuranganku apa, kemampuanku apa, ketidakbisaanku apa. Ini tahu diri. Begitu kita tahu diri, pasti nanti kita bisa menjalankan yang kedua, tahu batas. Orang yang tidak tahu diri biasanya tidak ngerti batasnya. Bahkan untuk melakukan kebaikan pun kita juga harus tahu batas kita. Jadi kalau dalam Islam misalnya di teorinya Imam Ghazali itu keutamaan itu selalu ada di tengah-tengah. Tidak pernah ekstrim kurang atau ekstrim berlebihan. Ini yang disebut batas. Bahwa kita mampu melakukan ini itu ya, tapi kita harus ngerti batasnya. Segala yang berlebihan, apalagi yang terlalu, itu tidak disukai. Rasulullah itu beberapa kali mengkritik para sahabat yang terlalu berlebihan, bahkan dalam menjalankan agama. Ada yang ingin sholat malam terus, kalau malam tidak tidur-tidur. Ada yang ingin puasa terus setiap hari. Ada yang sampai ingin
Saya tidak akan menikah, hidup saya untuk agama saja, dan tiga-tiganya dimarahi oleh Rasulullah. Ini menunjukkan orang yang tidak ngerti dirinya, tidak ngerti ukuran kapasitas dirinya. Wong kita itu ya manusia biasa ya, ya harus berikhtiar tapi juga ngerti kapan istirahat. Ikhtiar pun kita harus tahu saya bisanya apa, tidak bisanya apa. Kita ingin berkontribusi juga harus paham yang kita kontribusikan apa, keahlianku apa. Dan juga tahu batas. Saya bisa sih kalau ngomong, kalau bicara menasehati, tapi yo nggak bisa panjang-panjang, selama-lamanya paling setengah jam, 1 jam saya sudah. Ini namanya tahu batas, tidak memaksa diri. Jadi bahkan kebaikan jenis apapun Bapak Ibu harus tahu batas. Berlebihan jadi negatif. Ya kalau kita sehari-hari ada orang bilang gini, kalau ada orang bilang, wah Bapak ini orang baik ya, itu kan bagus. Tapi begitu, wah Bapak terlalu baik sih ya, terlalu baik, itu kan kesannya jadi negatif. Harusnya ya jangan begitu. Kita disebut orang soleh, Alhamdulillah Bapak orang soleh. Tapi begitu orang ngomong, Bapak terlalu soleh sih. Nah, itu yang mesti kesannya jadi negatif. Bahkan hal baik pun kalau berlebihan, kita tidak tahu batas jadi negatif. Jujur itu baik, tapi kadang ada orang komentar kita, wah Pak Faiz terlalu jujur sih bicaranya. Nah, terlalu jujur itu berarti tidak pas sudah. Meleset sedikit. Jujur juga ada konteksnya misalnya. Nah ini tahu diri dan tahu batas. Ini kuncinya. Meskipun itu penghambaan, kalau kita tidak tahu diri, ya akhirnya mungkin seperti sahabat tadi. Saya ingin sholat malam terus atau puasa terus. Ini tidak ngerti dirinya. Diri kita itu butuh istirahat, butuh asupan-asupan untuk kesehatan kita. Baik, jadi ini kunci pertama, Bapak Ibu nggih. Jadi setelah kita sadar diri kita banyak potensi, berarti kita bisa macam-macam, tapi tolong kita sadari diri kita itu bisa apa, kemampuannya sampai sejauh mana. Jadi, ini baik untuk aktivitas fisik maupun aktivitas batin. Karena begitu kita tidak sadar diri, tidak tahu batas, kemungkinan bisa sakit. Apakah itu fisik, ataukah mental, batin, emosi, dan lain sebagainya. Rumus pertama untuk kita bisa menjadi manusia, menjadi hamba. Kita lanjutkan. Rumus kedua. Ini mungkin harus agak pelan-pelan membacanya gitu. Inilah konstruksi ideal ketika kita ingin menjalankan tugas menjadi manusia dan menjadi hamba. Ini dulu kalau Ustadz saya membacanya seperti ini. Diri kita ini kan yang paling luar, ini jasad, sifatnya materi. Jasad kita ini tidak ada harganya kalau tidak ada jiwanya, kalau tidak ada nyawanya. Jadi jasad kita kok ditinggal nyawa, itu yang namanya lagi sudah bukan anu lagi, sudah namanya jenazah. Tidak bernilai. Kita itu bernilai kalau dalam diri kita masih ada nyawa, masih ada jiwanya. Maka di balik jasad ada jiwa. Berharganya jasad karena ada jiwa. Nah, berharganya jiwa kita itu karena ada ilmunya. Ini jangan salah, ini menarik konsep ini bahwa kalau kita ingin menjadi berharga, kita harus banyak belajar. Karena dengan banyak belajar, kita tahu caranya hidup yang lebih baik. Disitulah nanti letaknya harga kita, nilai diri kita. Jadi jasad kita berharga ketika di baliknya ada jiwa. Jadi jiwa sehat, jasad sehat, alhamdulillah berharga sudah. Tapi jiwa kita akan lebih berharga kalau di dalamnya ada ilmu. Makanya Allah sendiri kan yang janji yarfa'ullahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, ilmu kita akan berharga kalau dilanjutkan dengan amal. Jadi jasad kita berharga kalau ada nyawanya. Nyawa kita berharga kalau ada ilmunya. Ilmu kita berharga kalau ada amalnya. Dan puncaknya
amal kita berharga kalau ada ikhlasnya. Ini nanti berhubungan dengan tanggung jawab kemanusiaan dan kehambaan tadi. Jadi berarti untuk membuat hidup kita berharga, kita harus menjalankan amanatnya Allah, perintahnya Allah sebagai hambanya, sebagai khalifahnya. Berarti kita harus belajar cara menjadi hamba yang baik, cara menjadi khalifah yang baik. Itulah ilmu. Tapi jangan berhenti di ilmu. Tahu saja, berilmu tinggi saja, masih kurang utama. Puncaknya ilmu itu di amal. Jadi kita nambah wawasan terus tiap hari, tapi hidup kita tidak berubah, tidak meningkat lebih baik. Ada yang salah dengan cara kita berilmu. Jadi kalau dalam Islam, ilmu itu ya bekal hidup. Berarti nambah kualitas kuantitas ilmu, harusnya hidup kita juga meningkat kualitasnya. Nah, amal yang terbaik itu yang ada ikhlasnya. Jadi lillahi ta'ala, karena Allah. Nanti kita jelaskan sedikit tentang ikhlas ini. Jadi inilah konstruksi diri ideal. Jadi kalau kita ingin komponen paket lengkap manusia ideal, ini Muhammad Iqbal tadi agak berbeda dengan para sufi. Dia punya konsep insan kamil, itu yang seperti ini. Jadi manusia yang sehat lahir batin, berilmu, menjalankan ilmunya, dan ikhlas. Baik, jadi setelah tadi kita tahu diri dan tahu batas, sekarang kita tahu konstruksi idealnya dari jasad, jiwa, ilmu, amal, dan ikhlas. Kita lanjutkan. Terus, nah, menjalankan sesuatu itu akan lebih mantap, lebih sungguh-sungguh kalau kita tahu tujuannya. Jadi, maka rumusnya menjadi manusia dan menjadi hamba selanjutnya adalah mari kita sadari mengapa kok kita harus menjadi manusia dan harus menjadi hamba. Ini yang disebut kesadaran asal-usul dan tujuan. Kalau di Jawa ada istilah sangkan paraning dumadi. Asal-usul dan tujuan hidup ini. Kalau dalam Islam, sangkan paraning dumadi itu ya dirumuskan dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita dari Allah dan nanti kembali lagi kepadanya. Jadi untuk memantapkan diri, kenapa sih kita harus menjadi manusia yang baik dan hamba yang baik? Karena kita nanti kembali lagi kepada Allah. Hidup kita ini Bapak Ibu bukan hidup yang menuju kemana, tapi hidup yang kembali. Jadi kita ini sedang berjalan pulang sebenarnya. Makanya kita sedang ilaihi roji'un, kembali kepada Allah. Untuk bisa kembali pada Allah, ya rutenya kemanusiaan dan kehambaan tadi. Jadi manusia yang baik, jadi hamba yang baik, sampai puncak ikhlas tadi. Ketika kita bisa melakukan itu, kita tambah dekat terus dengan Allah. Jadi perjalanan hidup kita ini termasuk on the right track, kalau bahasa Inggrisnya, termasuk lurus, sudah benar, kalau kita tambah dekat pada Allah. Kenapa? Karena kita ini sedang menuju Allah, kembali pada Allah. Maka mari kita pastikan apapun yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan, itu membuat kita tambah dekat dengan Allah dan tidak membuat kita lebih jauh dari Allah. Kalau membuat kita lebih jauh dari Allah, berarti kita salah rute, salah jalan. Karena rute kita itu rute kembali kepada Allah. Jadi ini yang jadi patokannya. Pak, saya sukses sebagai hamba dan sebagai manusia, ukurannya apa?
Coba dicek apakah setelah menjalankan itu kita rasanya tambah dekat dengan Allah atau justru tambah jauh, tambah sering lupa Allah, atau justru jadi lebih banyak ingat pada Allah. Kalau rasanya tambah dekat dengan Allah, kita ada di jalan yang benar. Karena hidup ini perjalanan kembali menuju Allah. Tapi kalau kok Pak saya kok lama-lama jadi malah sering lupa dengan Allah, lebih ambisius, lebih ingat dunia terus, nah berarti kita sedang ada di rute yang salah. Yang kita lakukan mesti ada yang tidak. Nah, rumusnya apa agar kita tambah dekat dengan Allah? Kalau dalam kajian tasawuf pada istilah, mari apapun yang kita lakukan itu billah, billah dan lillah. Billah itu sebabnya karena Allah. Billah itu dijalankan sesuai aturan, sesuai petunjuk yang diridhoi oleh Allah. Itu fillah. Lillah itu tujuannya Allah saja. Jadi kita melakukan apa saja, mari pakai rumus 3 ini. Saya lakukan ini karena Allah. Malam hari ini kita belajar malam hari ini itu karena memang Allah ridho, Allah suka, Allah senang dengan orang-orang yang cinta ilmu mau belajar. Nah, berarti sebabnya billah. Terus mari kita jalankan belajar ini fillah dengan norma, dengan aturan, dengan tatanan yang diridhoi oleh Allah. Jadi mungkin dari sisi akhlak, adab, isinya ilmu itu semua tentang hal-hal yang fillah diridhoi oleh Allah. Dan tujuannya lillah, kembali pada Allah. Semuanya kita kembalikan pada Allah. Tidak ada tujuan apa-apa selain Allah saja. Belajar kita malam hari ini juga begitu. Nah, kalau kita melakukan apa saja dengan parameter billah, fillah, lillah, insya Allah apa saja yang kita lakukan tadi membuat kita tambah dekat dengan Allah. Inilah filosofi inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kesadaran sangkan paraning dumadi, asal usul dan tujuan tadi. Karena jangan sampai kita tertipu oleh distraksi-distraksi kalau bahasanya anak hari ini ya. Duniawi, kita lupa bahwa sebenarnya perjalanan kita itu pasti nanti akan ilaihi roji'un. Kalau kita salah rute bisa bahaya. Maka mari kita pastikan kita tambah dekat terus kepada Allah. Baik, saya tambah beberapa lagi nih. Bapak Ibu mungkin padat sekali materinya malam hari ini. Tidak apa-apa sekalian belajar menjadi manusia, menjadi hamba yang baik. Nah sekarang lah terus dunia ini gimana Pak? Tadi kan katanya kita tidak boleh mengabaikan dunia, wong ini tanggung jawab kemanusiaan. Sementara kalau kita fokus ke dunia, nanti akhiratnya gimana, nanti pengabdian kehambaannya gimana. Nah, ini 4 hal cara kita mempersepsi dunia. Jadi, ini nanti menentukan pengaruh yang masuk ke kita dari dunia. Wong kita memang hidupnya di dunia. Begitu kita salah menempatkan dunia, dia akan mengganggu perjalanan kita menuju Allah. Biar dunia ini tidak mengganggu perjalanan kita menuju Allah, tadi Muhammad Iqbal memberi rumus 4. Yang pertama, mari kita jadikan dunia ini sebagai arena kebaikan. Jadi medan kebaikan. Jadi kita masih oleh Allah alhamdulillah diberi umur, diberi usia untuk bisa menikmati dunia, tapi mari dunia yang diberikan fasilitas oleh Allah pada kita itu kita jadikan ladang kebaikan. Jadi Bapak Ibu, di tempat manapun, di ruang apapun, semoga pikiran pertama kita, apa sih kebaikan yang bisa saya lakukan? Ketemu teman misalnya, yang ada di pikiran kita yang pertama, kebaikan apa yang bisa aku berikan pada temanku yang ini? Masuk satu ruangan misalnya, yang ada di pikiran kita, ada kebaikan apa ya yang bisa saya lakukan di ruangan ini? Meskipun sekedar
nota taplak atau sekedar nyapu sedikit atau sekedar, tapi yang ada di pikiran kita, apapun yang kita temui di dunia ini, mari kita jadikan medan, lapangan, arena kebaikan. Ini maka dunia akan membantu kita tambah dekat kepada Allah. Yang kedua, mari kita jadikan dunia ini sebagai jalan untuk kita mengenal Allah. Ini istilahnya ayat. Ayat itu tidak cuma yang tertulis, tapi juga ada ayat-ayat yang terbelah. Jadi alam semesta dunia ini sebenarnya ayat. Ayat itu artinya bukti. Bukti dari hadirnya Allah. Kita melihat apa saja, mari kita pahami sebagai bukti dari hadirnya Allah. Kalau dalam istilahnya para sufi itu, alam semesta ini ada kalanya bukti dari jalaliyahnya Allah, maha kuasanya Allah, ada kalanya bukti dari jamaliyahnya Allah, maha indahnya Allah. Kalau kita lihat gunung pagi-pagi indah sekali pemandangannya, itu jamaliyahnya Allah. Tapi kita lihat gunung yang dahsyat sekali meletus seperti hari ini ada, itu adalah tanda dari jalaliyahnya Allah, maha agung, maha kuasanya Allah. Jadi kita melihat apa saja, kita sambungkan langsung pada Allah. Kita jadikan itu ayatnya Allah. Lihat orang sakit, kita sadari betapa kita ini manusia lemah. Allah lah yang kuasa menentukan kapan kita sehat, kapan kita sakit. Jadi ayatnya Allah. Begitu kita mengalami apa sehat luar biasa, segar, alhamdulillah, ini juga anugerahnya Allah. Jadi orang Islam itu apa saja yang dialami, dilihat, dirasakan, disentuh, didengar adalah bukti dari hadirnya Allah. Ini level 2-nya dunia, ayat-ayat Tuhan. Yang ketiga, dunia itu mungkin kadang menggoda kita, kadang membujuk kita. Nah, mari kita jadikan itu sebagai tantangan, ujian. Wah, ini godaan ini. Kalau tiba-tiba kita dihadapkan dengan yang negatif, yang jelek, yang merayu, yang menggoda, kita tegaskan ini tantangan, ini ujian. Saya lulus atau tidak ya? Nah, ini kita sadari begitu. Jadi kalau kita ketemu yang tidak enak, yang negatif, mari kita deklarasikan ini tantangan, saya harus lulus. Ada satu kalimat yang terkenal sekali dari uh, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu satu ketika bilang begini, ya dunia, dia berkata pada dunia, hurri ghairi, lakot tolak tuka salah satu. Mungkin sedang banyak godaan, terus Ali bin Abi Thalib bilang, wahai dunia, hurri ghairi, godalah orang lain saja, jangan goda aku. Kenapa? Lakot tolak tuka salah satan. Aku sudah menceraikanmu talak 3. Jadi tidak mungkin aku tertarik padamu lagi. Jadi ya kayak itu Ali bin Abi Thalib. Kalau Bapak Ibu bisa menyatakan begitu ya alhamdulillah. Jadi ada bagian-bagian negatifnya dunia. Kalau bisa kita talak 3. Itu kemenangan kita menghadapi tantangan dan ujian. Kemudian yang keempat, mari juga kita jadikan dunia ini, alhamdulillah Allah masih memberi umur pada kita sebagai kesempatan untuk membersihkan diri atau meningkatkan diri. Alhamdulillah ya Allah, masih Engkau beri umur aku sampai detik ini, sampai waktu ini. Masih ada kesempatan aku bertobat, masih ada kesempatan aku meningkatkan diri. Ini akan membuat kita bersyukur. Jadi dunia jadi jembatan kita untuk bersyukur. Alhamdulillah masih mengalami dunia, berarti saya masih ada waktu untuk bersih-bersih diri dan meningkatkan diri. Meskipun jangan diundur-undur, jangan ditunda-tunda, kita tidak tahu. Allah bisa sewaktu-waktu memanggil kita. Dan tidak ada jaminan yang lebih berumur dulu, yang umurnya masih sedikit, yang muda nanti tidak ada jaminan itu. Maka senyampang masih ada kesempatan, segera kita ambil kesempatan itu untuk membersihkan diri atau meningkatkan diri.
Jadi Bapak Ibu menghadapi dunia yang sering menggoda, mungkin sering menghalangi tanggung jawab kehambaan dan kemanusiaan kita, mari kita lihat dunia dengan 4 cara ini. Dunia adalah arena kebaikan. Dunia adalah ayat-ayat Tuhan. Dunia adalah tantangan dan ujian, serta kesempatan untuk kita membersihkan dan meningkatkan diri. Baik, satu lagi. Nah, kita semua sekarang sudah sadar untuk menjalankan amanah. Ada 3 jenis kesadaran orang menjalankan amanah. 3-tiganya ya baik, tapi lebih ke kanan, lebih baik. Jadi orang menjalankan amanah dari Allah itu ada kalanya hanya ta'ah. Saya sebut hanya ya, karena ini levelnya paling awal. Meskipun ini sudah bagus, orang mau taat kepada Allah itu sudah bagus. Tapi ketaatan saja tanpa ada penghayatan, tanpa ada kesadaran bahwa ini penting untuk hidupku, biasanya lebih berat dijalankan. Jadi kalau kesadaran kita ada di taat, bukan keliru sih, tapi biasanya menjalankannya berat. Rasanya kayak agama itu beban saja. Kita itu kayak dibebani ini, dibebani itu oleh Allah. Kita tidak sadar bahwa beban itu sebenarnya tidak kok untuk membebani kita, tapi manfaatnya sangat besar untuk kita. Apakah itu puasa, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu haji. Itu manfaatnya sangat besar untuk kita. Cuma ketika kita ada di level taat, kita melupakan manfaat itu, kesadaran kita hanya agama itu merintah kita, membebani kita. Ini akan membuat pemantapan kita jadi kurang tinggi ketika menjalankan amanat ketuhanan dan kemanusiaan, kehambaan dan kemanusiaan. Kalau bisa ya naik level 1 bahwa kita memerlukan itu. Ini bukan lagi paradigma to'ah, tapi paradigma haja. Bukan lagi aku dibebani oleh sholat, tapi aku perlu sholat ini. Aku memerlukan sholat, aku memerlukan puasa, aku memerlukan zakat. Karena manfaatnya kembali padaku. Ini level 2. Ini lebih ringan. Jadi saya mendapat sesuatu dari sholat, saya mendapat sesuatu dari zikir, saya mendapat sesuatu dari ibadah-ibadah yang lain. Ini namanya kesadaran saja. Akan lebih ringan. Kalau bisa, Bapak Ibu ada di nomor 3. Ini yang tadi diidealkan ya. Amal itu puncaknya adalah ikhlas. Kesadaran keikhlasan. Kesadaran keikhlasan itu kondisi jiwa yang mahabbah. Kondisi jiwa yang dengan Allah itu hubungannya bukan hubungan yang mewajibkan dengan yang diwajibkan, yang merintah dengan yang merintah, yang diperintah, tapi hubungan cinta. Kita sudah mencintai Allah. Kalau kita cinta pada Allah, maka amal baik apapun yang kita lakukan, kita tidak mikir kita dapat apa. Kita juga tidak merasa dibebani karena kita puas, lega, senang, bahagia kalau kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Sebagaimana kalau kita sedang jatuh cinta, Bapak Ibu, kalau kita jatuh cinta itu kan ingin yang dicintai bahagia. Kebahagiaannya bukan karena aku nyaman atau aku enak, tapi kebahagiaannya orang mencintai itu ketika yang dicintai bahagia. Seperti Bapak Ibu ya, ketika mencintai putra-putrinya, anak-anaknya, itu kan capek kerja enggak apa-apa, uang habis enggak apa-apa, segalanya sampai utang-utang segala diberikan untuk anak enggak apa-apa, asal anaknya bahagia. Ini cinta. Jadi cinta itu sudah tidak mikir aku lagi. Jadi yang dipikir yang dicintai. Nah, ketika kita bisa membangun rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah, disitulah nanti kita bisa ketemu puncaknya keikhlasan. Pasti lillahi ta'ala.
ibadah apapun yang kita jalankan, amal baik apapun yang kita lakukan, satu-satunya keinginan kita hanya ridho Allah saja. Bukan manfaat yang kembali padaku atau kewajiban yang tuntas aku jalankan, tapi sejauh mana Allah ridho dengan yang aku jalankan. Itulah nanti yang kita sebut sebagai keikhlasan. Dan untuk mencapai ke sana memang harus ada kualifikasi kedekatan kita di level mahabbah. Tidak sekedar hajah yang kebutuhan-kebutuhan praktis. Hajah itu masih aku yang mencari keuntungan. To'ah juga begitu, masih aku yang gugur kewajiban. Tapi di mahabbah yang dicari adalah ridhomu. Jadi ketika Allah ridho dengan hidup kita. Satu-satunya itu orientasinya. Itu yang kita sebut ikhlas. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu dulu Nje, malam hari ini. Sedikit wawasan tentang bagaimana kita menjadi manusia sekaligus menjadi hamba. Oke, baik. Ini mungkin agak pelan-pelan gitu. Win-win nih menjawabnya biar tidak kelewat. Yang pertama begini, hakikatnya filsafat itu pertama-tama adalah kemampuan kita untuk berpikir yang benar. Jadi hakikatnya berpikirnya. Dan ini perintah agama sudah. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kemauan berpikir yang benar. Dan bukan pikiran-pikiran para filosof. Jadi kita boleh saja kok tidak setuju pikiran filosof A, setujunya yang ini, cocoknya yang itu, boleh saja monggo. Jadi ini perlu kita tegaskan pertama-tama. Jadi filsafat itu hakikatnya ya berpikir tentang sesuatu secara mendalam, secara sistematis, secara utuh, holistik dan lain sebagainya. Jadi justru intinya filsafat di sini. Kemudian ketika berpikir yang dalam ini dipertemukan dengan agama yang itu dasarnya adalah keyakinan atau keimanan, nanti ada beberapa pola, ada beberapa situasi. Ya nanti kita mau ambil yang mana tetap harus lihat situasi. Yang pertama ada situasi kalau bahasa Arabnya al-falsafi al-akli. Filsafat yang memang basisnya rasional belaka. Ini seperti Ibnu Rus, Al-Farabi, Ibnu Sina, ini al-falsafi al-akli. Untuk belajar di momen pertama ini, di gaya pertama ini, pastikan yang belajar sungguh-sungguh serius dan menyediakan waktu yang panjang, pelan-pelan. Karena asumsinya apa? Ya meskipun menggunakan rasio, insya Allah kebenarannya ketemunya juga ketemu dengan kebenaran agama. Asal jangan mandek tengah jalan. Kelemahannya biasanya kadang-kadang orang-orang ini, orang-orang yang ngambil jalur pertama ini, apalagi mahasiswa, itu dia berhenti tengah jalan. Terpesona di pikirannya satu tokoh terus berhenti di situ. Senang dengan pikirannya satu orang terus berhenti di situ. Ini yang sering jadi masalah. Jadi pastikan di gaya pertama ini yang belajar serius memang ada proses panjang, ya pelan-pelan. Jadi tidak bisa dipilih yang suka-suka. Jadi ini yang dilakukan karena memang perlu proses refleksi, kontemplasi yang panjang. Insya Allah nanti pada akhirnya ya tetap ketemu dengan kebenaran-kebenaran agama, khususnya yang sifatnya universal. Ada gaya kedua. Gaya kedua ini relatif lebih aman. Gaya kedua ini kadang orang menyebutnya gaya teologi. Gaya kedua ini keimanan dulu, percaya dulu, yakin dulu, kemudian baru berpikir rasionalnya, berpikir mendalamnya, hadir belakangan. Orang sering menyebut ini filsafat sebagai penguat pendukung agama. Akal untuk menegaskan kebenaran agama.
Di gaya yang kedua ini relatif lebih aman. Makanya tadi, ayo kita lihat audiennya dulu. Kalau audiennya memang, wah, nggak bisa ini ngajari anak-anak ini, nggak bisa, waktunya nggak bisa panjang. Mungkin mereka hanya dapat di satu mata kuliah atau lah. Ini yang mungkin gaya kedua lebih enak. Jadi lebih menegaskan pada kebenaran keimanan. Filsafat sebagai pendukungnya agama. Mungkin ada kalanya kita perlu gaya ketiga. Gaya ketiga ini oleh eh, orang Barat kadang disebutnya sekuler. Misalnya begini gaya ketiga itu. Ada hal-hal dalam agama yang itu kalau difikirkan secara rasional saja tidak nyampe, tidak bisa. Karena memang ranahnya sangat metafisik, tidak terjangkau oleh akal kita. Maka biarkanlah agama dengan jalannya, filsafat dengan jalannya. Nah ini gaya, kadang orang menyebutnya gaya independen. Yo, yang filsafat, ya biar filsafat dengan rasionalnya. Rasio ada batasnya, tapi agama juga punya nalarnya sendiri. Yang itu mungkin tidak selalu bisa digapai oleh nalar rasional biasa. Nah, ini gaya independen. Ini gaya ketiga. Ada juga yang keempat. Gaya keempat ini biasanya dipakai oleh anak-anak kampus. Gaya keempat ini menggunakan filsafat untuk membaca agama, menganalisis agama. Jadi mungkin ada anak mahasiswa nulis skripsi misalnya, oh, makna sholat bagi umat Islam. Itu kan ya, umat Islamnya digali cara mereka memaknai sholat dengan teori-teori filsafat. Jadi ini, kalau ini aman sih, ini kan pembacaan ilmiah saja, akademik saja. Filsafat hanya sebagai alat baca. Dia tidak terlibat langsung dalam agama. Dia hanya membaca dari luar gelanggang. Oh, orang Hindu kebiasaannya begini, kalau Kristen begini. Oh, kalau Islam itu punya budaya begini. Nah, kalau umat Islam Indonesia itu ada kekhususannya begini. Ini pembacaan gaya filsafat, cuma membacanya dari luar, tidak di dalam. Ada yang terakhir, yaitu filsafat dipakai sebagai alat untuk mengkritisi hal-hal dalam agama yang tidak pas. Misalnya begini, apa ya? Kita sering bilang Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, terus ada fenomena orang Islam yang tidak menunjukkan itu rahmatan lil alamin. Terus filsafat, katanya rahmatan lil alamin. Masa begitu kelakuannya? Masa ini filsafat hadir untuk melihat ada yang tidak pas ini, ada yang tidak cocok ini. Katanya orang beragama itu hidupnya tertib, tenang. Ini kok ada orang beragama malah jadi. Nah, ini filsafat mengkritisi untuk mengemansipasi. Ketika dia melihat ini ada yang kurang, ini ada yang perlu diluruskan lagi, ini terus dia hadir. Jadi Bu Wiwin bisa ada beberapa cara ketika kita mempertemukan filsafat dengan agama. Maka tadi saya bilang dilihat audien dan forumnya. Karena masing-masing mungkin nanti beda situasinya. Kita harus pinter, oh ini situasinya lebih enak yang jalur teologi saja. Oh ini situasinya mending independen saja lah. Karena ini tidak bisa dianalisis secara rasional. Atau ini ada yang tidak beres, ini perlu dikritisi. Ini filsafat boleh masuk. Nah kemudian istilah hikmah. Jadi dalam Al-Quran itu wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairon katsiran. Kalau dalam tradisi filsafat, hikmah itu adalah kadang pakai istilah asror, rahasia-rahasia mendalam. Sebenarnya dalam ilmu syariat pun ada kan. Fikih itu ada namanya hikmatut tasyri'. Misalnya begini loh, oh ternyata puasa itu ada rahasia sosialnya. Dengan orang berpuasa, muncul empatiknya. Sekarang dia sadar bahwa orang-orang miskin yang sering berhari-hari sampai tidak makan itu rasanya seperti ini. Jadi sekarang dia lebih sayang dengan orang miskin. Ini namanya menemukan hikmah. Jadi dengan zikir merasakan ketenangan hati ini menemukan hikmah. Jadi itu salah satu contoh bagaimana ketika orang menemukan hikmah dalam hidupnya. Makanya
Wa mayyutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang menemukan hikmah, dia diberi kebaikan yang banyak sebenarnya oleh Allah. Itu contohnya. Ngaten Bu Wiwin. Win-win, hatur nuhun. Jazakallah khairan kasiran sudah ikut menghangatkan. Tapi begini Pak, kita betul Pak, ketika audiensnya itu adalah berbeda ya, bermacam-macam agama, barangkali model yang ketiga dan keempat itu lebih cocok ya. Lebih aman gitu ya. Lebih aman. Pokoknya dicari yang pas. Dicari yang pas, betul. Iya. Nggak harus kaku di satu metode. Iya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Jazakallah Pak Faisal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم